Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di awal Februari 2011 sekitar jam 2 siang, di kota Jeras, Jordania, seorang ayah bernama Abu Ayat saat itu mendapat panggilan dari menantunya yang bernama Torik. Dengan suara terdengar terburu-buru, Torik menanyakan apakah istrinya Ayat sudah tiba di rumah. Karena terakhir kalinya mereka bertemu, tepat pada jam 11 pagi di klinik gigi milik Torik. Saat itu dia memberi Ayat sejumlah uang, dan setelahnya wanita itu menghilang entah kemana. Sedangkan ponselnya saat itu telah dinonaktifkan. Mendengar hal ini, Abu Ayat yang merasa kaget mengatakan bahwa baru 3 jam sejak Ayat terakhir kali terlihat dan terlalu cepat bagi Torik untuk panik. Lagi pula dia merasa heran karena sejak kapan Torik sangat perhatian pada istrinya. Dan selama ini Ayat selalu mengeluh sepanjang waktu tentang suaminya yang sejak menikah bersikap acuh tak acuh. Namun untuk menenangkan Torik, dia pun memberi saran agar sang menantu menunggu. Karena mungkin saja Ayat mampir ke rumah temannya atau dia sedang memiliki urusan lain. Tetapi alih-alih mendengar saran sang mertua, Torik justru bersikeras dan segera ke kantor polisi dengan tujuan melaporkan Ayat sebagai orang hilang. Setibanya di sana, Torik menceritakan pada polisi bahwa di hari itu Ayat datang ke kliniknya. Yang di sana dia memberikan uang dan setelahnya mereka makan siang bersama dengan sekretaris Torik yang bernama Yosef sebelum akhirnya Ayat berpamitan pulang dan wanita itu menghilang entah kemana. Karena Ayat pergi belum selama 48 jam, polisi tentunya menolak membuat laporan resmi. Tetapi Torik tetap memaksa dan bersikeras bahwa istrinya benar-benar hilang. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari dan Ayat masih belum pulang, polisi pun memperluas pencarian. Tetapi mereka tidak berhasil menemukan apa-apa. Dan di hari bersamaan, kali ini keluarga Ayatlah yang datang untuk membuat laporan resmi. Di mana saat itu sang ayah Abu Ayat menceritakan segala hal tentang sang putri. Termasuk hubungan pernikahannya dengan Torik yang sejak awal tidak pernah akur karena keduanya menikah bukan atas dasar cinta melainkan terpaksa karena keadaan. Mendengar laporan itu, polisi pun mulai mencurigai Torik sehingga mereka memintanya untuk datang ke kantor polisi. Di hadapan sang penyidik, Torik kembali mengulang cerita yang sama bahwa di hari kejadian Ayat pergi setelah diberi uang dan makan siang bersama. Dia juga menegaskan bahwa sang sekretaris Yosef bisa menjadi saksi. Polisi pun memanggil Yosef, di mana pria itu menceritakan hal yang sama persis dengan keterangan Torik. Dan menurutnya, mungkin saja Ayat pergi entah kemana karena wanita itu baru saja diberi uang yang banyak. Karena tidak berhasil menemukan informasi serta keberadaan Ayat yang seolah hilang di telan bumi, penyidikan polisi pun mulai mengalami kesulitan. Yang di masa-masa ini, mereka masih berusaha mencari berbagai informasi, baik dari teman-teman hingga semua kenalan keluarganya. Tetapi lagi-lagi, penyidikan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Beberapa hari setelah Ayat dilaporkan hilang, seorang pria sebut saja bernama Hasan saat itu memutuskan membuka kantor teknik yang berada di sebuah gedung apartemen sewaan. Gedung tersebut sebagian besar dipenuhi kantor dan klinik dokter gigi dengan suasana ramai tetapi rapi. Dia menandatangani kontrak dengan pemilik bangunan dan mulai menata ruangan, di mana Hasan menyusun perabotan serta TV yang baru saja dibeli. Setelahnya dia meminta seorang pekerja bernama Kamal untuk membantu memasang antena di bagian rooftop. Namun saat Kamal mencoba naik, tiba-tiba langkahnya terhenti akibat pintu menuju rooftop terkunci dengan rantai besar dan gembok tebal. Hal ini tentunya sangat aneh
karena pintu tersebut selalu dibiarkan terbuka untuk siapapun yang butuh memperbaiki sesuatu di atas sana. Dia pun kembali turun dan melapor pada Hasan yang kemudian menghubungi sang pemilik gedung. Namun pemilik gedung terdengar kaget dan mengaku tidak pernah mengunci pintu tersebut, sehingga dia mengizinkan Kamal untuk merusak kunci gembok agar dia bisa masuk. Dan saat rantai itu akhirnya terlepas, Kamal tampak takjub melihat situasi di atas sana, di mana rooftop tersebut dipenuhi sampah berserakan yang seolah sudah lama tidak disentuh manusia. 28 hari kemudian, Kamal kembali naik ke rooftop untuk memperbaiki sesuatu. Namun setibanya di atas, dia mencium aroma menyengat seperti bau hewan yang telah mati. Menduga jika itu adalah bau kucing atau hewan liar yang mungkin saja terjebak, dia pun mulai mengendus asal bau tersebut yang mengarah ke tangki air besar warna biru yang terletak di sudut rooftop. Dengan penasaran dia pun membuka tutup tangki air. Namun sesaat kemudian tubuh Kamal seketika membeku ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Di dalam tangki air yang tampak keruh, terdapat sebuah kantong besar yang merupakan asal bau busuk tersebut. Walaupun Kamal tidak membukanya, namun dia menyadari jika di dalamnya terdapat jasad manusia. Dengan ketakutan dia pun berlari turun dan meminta Hasan untuk melapor pada polisi. Setibanya di lokasi, polisi dan forensik pun mengeluarkan kantong tersebut, yang setelah dibuka tampak sesosok jasad dalam kondisi menggenaskan. Walaupun tubuhnya mengalami pembusukan parah, tetapi dari bentuk tubuhnya masih bisa dikenali jika korban adalah seorang wanita. Korban masih berpakaian lengkap dengan tubuh yang basah kuyup, namun air yang terdapat dalam kantong pembungkus jasad bukanlah merupakan air dari tangki tersebut, melainkan merupakan cairan asam. Berdasarkan pemeriksaan forensik menyatakan bahwa kematian korban disebabkan syok syaraf akut akibat dari bahan kimia yang sangat kuat, yang artinya saat dimasukkan ke dalam kantong, korban masih dalam kondisi hidup dan pelaku menyiramkan cairan kimia ke atas tubuhnya sebelum akhirnya disembunyikan di dalam tangki. Yang hal ini bertujuan untuk membakar kulit dan dagingnya agar terurai secara perlahan serta membuatnya menderita hingga nafas terakhir. Karena wajah korban rusak parah dan di TKP tidak ditemukan tanda pengenal, sehingga untuk mencari identitasnya, polisi mulai menanyai warga sekitar. Namun sayangnya, tidak seorang pun yang bisa mengenali korban. Di saat bersamaan, beberapa polisi mulai teringat akan sesuatu ketika menyadari gedung apartemen tersebut merupakan gedung yang sama dengan klinik milik Thorik yang sebelumnya telah melaporkan kehilangan istrinya. Fakta ini seketika membuat polisi mencurigai Thorik dan mendatangi kliniknya yang berada di lantai 1. Namun saat itu Thorik tidak berada di tempat dan hanya ada Yosef yang sedang menunggu pasien. Kali ini polisi pun menekan Yosef dengan berbagai pertanyaan yang pada akhirnya membuat pria itu mengaku. Menurutnya di hari kejadian setelah jam makan siang, Thorik menyuruhnya pergi keluar untuk membeli sesuatu. Dan saat kembali ke klinik, Yosef melihat Thorik sedang membawa rantai dan gembok dan menuju ke atap gedung. Dia pun bertanya untuk apa barang-barang tersebut. Namun alih-alih menjawabnya, sang bos memintanya untuk tidak bertanya apa-apa. Dan dia juga mengatakan jika ada seseorang yang menanyai tentang ayat, maka Yosef harus menjawab pertanyaan itu sesuai yang akan diajarkan oleh Thorik. Dan untuk memastikan cerita itu tidak berubah, Thorik bahkan memberinya uang tambahan. Keterangan tersebut cukup bagi polisi untuk segera bertindak. Mereka pun menangkap Thorik sesaat setelah pria itu tiba di klinik. Saat penangkapan terjadi, dia sama sekali tidak tampak kaget. Ekspresinya justru terlihat tenang, datar dan juga kaku, sekaku kanebo kering yang lupa dicuci. Setibanya di ruangan interogasi,
Sikapnya menjadi lebih dingin dan menolak untuk menjawab sebagian besar dari pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Sedangkan untuk pertanyaan lain, Torik hanya menjawab dengan cara mengangguk atau juga dengan menggeleng. Penyidik yang sudah terbiasa menginterogasi banyak pelaku tentunya dengan cepat menyadari bahwa Torik adalah pria yang sudah sangat terlatih dalam menyembunyikan ekspresinya. Namun semuanya sudah tidak berguna lagi karena apapun alasan pria itu, polisi telah memiliki banyak bukti sehingga tidak ada satupun alibi yang bisa digunakan Torik untuk menyelamatkan diri. Selain di jasad Ayat dan pada bagian tutup tangki air, juga terdapat sidik jari Torik. Sedangkan di ruangan istirahat klinik, ditemukan struk pembelian bahan kimia yang berasal dari apotek sekitar. Serta rekaman CCTV saat Torik membeli alat pemotong dan sarung tangan yang dibelinya hanya beberapa hari tepat sebelum Ayat dilaporkan hilang. Dari semua bukti-bukti tersebut, menunjukkan bahwa pembunuhan ini telah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dan dari penggeledahan di ponselnya, terdapat riwayat pencarian internet dengan menggunakan kata kunci seperti berapa lama mayat bisa rusak di air dan cara membuat orang hilang tanpa jejak. Saat penyidik menunjukkan bukti-bukti tersebut, Torik pun mulai tampak goyah. Namun alih-alih mengaku, dia justru berbalik menyalahkan Ayat dan mengatakan jika wanita itu adalah istri yang keras kepala, suka mencampuri urusan pekerjaan, dan sering mengungkit-ungkit masa lalunya. Torik juga mengatakan bahwa dia hanya ingin menghentikan kegaduhan yang selama ini terjadi di antara mereka. Dengan tertangkapnya Torik, polisi mengira bahwa kasus ini telah terselesaikan. Namun sesaat setelah berita penangkapannya muncul di media, ada sebuah keluarga lain yang datang ke kantor polisi dengan klaim mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa putri mereka yang bernama Nadia telah hilang sejak tahun 2006 dan mereka sangat yakin jika Torik ikut terlibat. Polisi tentunya merasa kaget, namun alih-alih menanyai Torik, mereka justru kembali menemui Yosef. Yang saat ditanyai, Yosef mengaku mengenal Nadia dan pembunuhan Ayat bukanlah satu-satunya kejahatan yang dilakukan oleh dokter gigi itu. Pengakuan Yosef perlahan mulai membuka satu persatu kedok dari Torik. Dan dengan info tersebut, kali ini dalam interogasi yang melelahkan, penyidik mulai menekan Torik hingga tidak berkutik dan akhirnya pria itu pun menceritakan segalanya. Sejak kecil Torik dikenal cerdas, tekun dan menonjol di antara siswa-siswa lainnya. Karena bercita-cita ingin menjadi dokter gigi, sehingga di akhir tahun 90-an, dengan nilai tinggi dan ambisi yang besar, dia pun berangkat ke Suriah untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi yang berada di Universitas Damaskus. Di kampus itu pula lah takdir mempertemukannya dengan seorang mahasiswi bernama Rania yang merupakan putri seorang dokter dan sama-sama berasal dari Jordan. Karena seringkali bersama, sehingga di masa-masa kuliah mereka pun berpacaran yang kemudian tidak terpisahkan lagi. Dan setelah wisuda, mereka pun sepakat untuk menikah tepat di tahun 1998. Setelah menikah, Rania mendapat penempatan dari Kementerian Kesehatan di sebuah pusat kesehatan di daerah Al-Qudsiyah yang berada di kota Jeras, Jordan. Sedangkan saat itu, Torik justru mendapatkan kontrak kerja di Arab Saudi. Walaupun awalnya mereka hidup terpisah, tetapi setelah 7 bulan, Torik memutuskan untuk kembali ke Jordan dan membuka klinik gigi sendiri. Yang di tahun-tahun berikutnya, kehidupan mereka semakin mapan, dan saat itu mereka memiliki 2 orang putra dan seorang putri. Pada masa-masa ini, reputasi kliniknya semakin dikenal luas, sehingga mendatangkan banyak pasien serta menghasilkan banyak uang. Di tengah semua kesuksesan tersebut, tidak seorang pun yang pernah menduga bahwa Torik adalah pria yang memiliki libido seganas gorila.
Dia adalah pria yang mudah tertarik saat melihat para wanita muda, terutama gadis muda, langsing, dan bening seperti bihun. Dan semua impiannya tercapai tepat sesaat setelah membuka klinik. Karena saat itu, Nadia yang masih berusia awal 20-an datang untuk melamar pekerjaan. Karena Torik hanya memiliki Yosef sebagai sekretaris, sehingga dia pun menerima Nadia dengan posisi sebagai asisten perawat. Namun kebahagiaan Nadia hanya berlangsung sementara, karena pada tahun 2005, di saat klinik sedang sepi, Torik memerintahkan Yosef untuk pergi keluar. Dan setelahnya, dia pun memperkaos gadis itu. Setelah kejadian tersebut, Nadia yang tidak berdaya tentunya hanya bisa menangis. Tetapi Torik yang tidak ingin perbuatannya akan menjadi skandal dan juga demi menutupi aib, saat itu berjanji akan menikahinya. Karena tidak punya pilihan lain, serta mengingat kultur di negara itu yang akan memandangnya hina, sehingga Nadia pun menerima ajakan tersebut. Beberapa hari kemudian, Torik menikahinya secara resmi dan menempatkan Nadia tinggal di gedung apartemen yang sama dengan sang istri Rania. Walaupun tinggal di gedung yang sama, namun Nadia ditempatkan di unit yang berbeda, dan Rania sendiri tidak keberatan dengan pernikahan tersebut karena sebelumnya Torik telah meminta izin. Dia bahkan juga mengaku jika dia menyukai wanita kurus, serta sangat berharap agar Rania yang bohai atas bawah depan belakang juga mau untuk menguruskan badannya. Selain itu, Torik juga mengatakan jika dia hanya menikahi Nadia selama 2 minggu saja dan setelahnya akan menceraikannya. Setelah menikah, Nadia masih bekerja sebagai perawat. Namun sejak saat itu, sikap Torik mulai berubah menjadi dingin dan tidak mempedulikan gadis itu. Seminggu setelah pernikahan, di saat jam kerja telah selesai, tiba-tiba Torik memanggil Yosef untuk datang ke klinik. Dari nada suaranya, pria itu terdengar sangat aneh yang membuat Yosef merasa curiga. Setibanya di sana, Yosef seketika tertegun saat melihat Nadia yang telah tewas tergeletak di lantai klinik. Di mana setelahnya, Torik meminta Yosef untuk membantunya membuang jasad tersebut. Pada awalnya Yosef yang tidak mau terlibat tentunya menolak permintaan itu. Tetapi setelah berkali-kali didesak, dia pun bersedia membantu Torik untuk membantu mengangkat jasad Nadia yang dimasukkan ke dalam karung tepung dan dinaikkan ke bagasi mobil. Setelahnya mereka pun berkendara menuju ke rumah kosong milik keluarga Torik yang berada di daerah Jubail. Yang setibanya di sana, mereka melemparkan jasad Nadia ke dalam sumur tua serta membuang seluruh barang-barangnya di sebuah gurun terpencil. Agar tidak dicurigai, Torik pun menulis sebuah surat yang seolah ditulis oleh Nadia. Yang dalam surat tersebut, Nadia mengaku telah kabur bersama kekasih barunya yang merupakan seorang pria Irak dan berharap agar keluarga tidak mencari di mana keberadaannya. Dan setelahnya, Torik mengirim surat serta ponsel milik Nadia pada keluarganya. Ketika menerima paket itu, keluarga Nadia yang tidak percaya dan yakin jika Torik terlibat dalam hilangnya sang putri, saat itu segera melapor pada polisi. Tetapi karena tidak ditemukan bukti yang kuat, sehingga laporan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Ayat berasal dari keluarga sederhana namun penuh kasih sayang. Orang tuanya selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran serta kerja keras sejak dini. Sehingga sejak kecil, dia dikenal sebagai gadis pendiam dan cerdas namun penuh semangat. Dalam keluarganya, Ayat adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Dia sangat dekat dengan adik-adiknya dan sering membantu orang tuanya di rumah. Ayat juga dikenal ramah dan punya banyak teman di lingkungan sekitarnya. Meskipun keluarganya hidup pas-pasan, namun mereka sangat peduli dengan pendidikan. Sehingga setelah Ayat berhasil menamatkan SMA,
dia pun kuliah di Fakultas Keperawatan yang berada di Universitas Husain di Kota Ma'an. Menyadari situasi keuangan keluarga yang sering kekurangan, dia pun ingin membantu beban orang tuanya dengan memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Dan setelah mencari informasi, Ayat mengetahui bahwa saat itu klinik Thorik sedang kekurangan staf bagian perawat. Pada 2010 di musim panas, Ayat yang masih berusia 19 tahun saat itu datang ke sana untuk melamar pekerjaan. Yang setibanya di klinik, dia hanya bertemu Yosef yang sedang tampak sibuk mengatur janji temu pasien serta mengurus urusan administrasi. Tanpa banyak persyaratan, Ayat pun diterima untuk bekerja. Yang di awal-awal pekerjaan, semuanya berjalan dengan sangat normal. Namun pada suatu hari, saat hanya mereka bertiga yang berada di klinik, tiba-tiba Thorik memerintahkan Yosef untuk keluar dan membeli sesuatu. Sesaat setelah Yosef menutup pintu klinik, Thorik pun mendekati Ayat dan menyeretnya masuk ke ruang periksa. Yang di sanalah dia merenggut serta merobek baju gadis itu serta mendorongnya ke depan pasien. Semua kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat, sehingga Ayat yang sangat kaget walaupun berusaha melawan untuk memberontak. Namun karena tubuhnya mungil dengan kekuatan yang tidak sebanding, Ayat tentunya tidak bisa mengalahkan Thorik yang bertubuh tinggi besar dan gendut seperti raksasa. Dan pada akhirnya, dia pun berhasil memperkaos Ayat dengan sangat brutal yang membuat gadis itu terpukul secara mental. Dalam keadaan syok, Ayat pulang ke rumah dan menceritakan kejadian ini pada keluarganya, sehingga keluarga yang tidak terima saat itu segera melapor pada polisi. Namun setibanya di sana, mereka mengetahui sebuah fakta baru, bahwa ini bukan pertama kalinya nama Thorik dilaporkan dalam kasus serupa, di mana pria itu memiliki sebanyak lebih dari 15 kasus. Ketika mendengar hal ini, keluarganya memutuskan untuk segera bertindak. Mereka menginginkan keadilan meskipun mengetahui tentang resiko dari cibiran masyarakat. Namun lagi-lagi mereka dikagetkan dengan kenyataan bahwa Thorik memiliki pengaruh besar dan koneksi dengan pejabat tinggi hingga ke gubernur di kota Jaras, di mana sang gubernur sendiri secara pribadi ikut turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Namun sayangnya, penyelesaian yang dimaksudkan bukanlah keadilan, melainkan sang gubernur memberi saran agar Thorik menikahi Ayat. Pada awalnya hal ini ditentang oleh sang ayah Abu Ayat, namun setelah berpikir panjang dari sudut pandang seorang ayah yang ingin melindungi anaknya, terutama dari pandangan sinis masyarakat, pada akhirnya dia pun setuju dengan pernikahan tersebut. Dengan adanya pernikahan ini, dia berharap kehormatan putrinya bisa dikembalikan dan nama baik Ayat tentunya akan tetap terjaga. Sebagai jaminan, dia meminta syarat berupa mahar sebesar 50.000 dinar atau setara 1,1 miliar. Walaupun Thorik setuju, namun karena jumlah tersebut merupakan jumlah yang besar pada masa itu, sehingga dia pun meminta waktu untuk membayarnya. Dan mahar ini pun disebut sebagai mahar yang tertunda yang akan dibayar setelah nanti menikah. Dan ternyata keputusan itu menjadi kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh Abu Ayat. Karena setelah menikah, Thorik yang sebelumnya bahkan nekat memperkaos Ayat, saat itu tiba-tiba kehilangan selera. Pria itu tampaknya hanya menyukai sensasi saat sedang memperkaos. Dan ketika hubungan tersebut sudah dihalalkan, otongnya yang gemuk dan hitam tiba-tiba menguncup seperti titik kucing. Selama pernikahan, dia sama sekali tidak memperlakukan Ayat sebagai seorang istri. Hubungan mereka sangat hambar, penuh kecurigaan dan juga syarat tuduhan. Meskipun Ayat adalah wanita yang sangat menjaga dirinya, namun Thorik terus-terusan menuduh jika Ayat berselingkuh dengan beberapa pria yang ada di kampusnya. Dia dengan berani menuduh gadis itu berselingkuh hanya karena alasan Ayat masih muda, sedangkan dia telah berusia lebih dari 50 tahun.
Pada keluarganya, Torik mengaku telah bosan pada Ayat, dan kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan, gadis itu tentunya akan menjadi gendut seperti wanita Arab pada umumnya. Selain itu dia tidak pernah memberi nafkah, tidak memberi biaya kuliah, ataupun juga kebutuhan sehari-hari. Dan pernikahan itu bisa bertahan selama beberapa waktu, hanya karena Ayat mencoba untuk bertahan. Hingga pada satu waktu, ketika gadis itu merasa lelah, dia pun memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Saat itu Ayat mengatakan pada Torik agar mereka lebih baik bercerai saja. Dan Ayat tidak akan menuntut apa-apa, termasuk uang mahar yang tertunda. Walaupun tidak lagi menyukai Ayat, namun Torik juga tidak ingin menceraikan gadis itu. Meskipun Ayat mengaku tidak akan menuntut uang mahar, tapi Torik tidak percaya dengan perkataan tersebut. Selain itu dia juga merasa terancam. Jika seandainya mereka bercerai, maka Ayat akan membongkar kejadian busuknya di masa lalu. Baginya lebih baik melenyapkan Ayat daripada harus memberinya uang serta kehilangan reputasi yang selama ini telah dia bangun. Dan untuk melakukannya, Torik pun mulai menyusun rencana. Sehari sebelum Ayat dilaporkan hilang, dia meminta gadis itu untuk datang ke klinik dan mengatakan setuju untuk bercerai, serta akan memberinya uang mahar yang pernah dijanjikan. Dan Ayat yang tidak menduga akan dihabisi. Di sore hari setelah pulang kuliah, dia pun datang ke klinik yang telah tutup. Namun setibanya di sana, kepalanya dipukul menggunakan benda tumpul, serta dicekik hingga pingsan. Setelah memastikan kondisi gedung yang sepi, dengan tenang dia membawa tubuh Ayat ke rooftop dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sebelum akhirnya dilempar ke dalam tangki air. Keesokan harinya, Torik bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Yosef memergokinya saat dia membawa rantai dan kunci gembok. Dengan adanya kasus Ayat, kecurigaan keluarga Nadia yang masih mencari keberadaan sang putri saat itu seketika kembali timbul. Mereka pun melapor pada polisi yang setelah mendapat info dari Yosef segera menuju ke wilayah Jubail. Setibanya di sana, mereka menemukan sebuah karung gandum yang tersangkut di dalam sumur tua. Di dalamnya terdapat jasad Nadia yang telah menjadi tulang belulang dan sepertinya dibungkus dengan terburu-buru sebelum akhirnya dilempar ke dalam sumur. Temuan ini memperkuat dugaan polisi bahwa Torik bukan hanya pembunuh berdarah dingin, melainkan seorang pemerkos berantai yang memiliki fetis aneh. Sesaat setelah jasad Ayat ditemukan di dalam tangki, kepanikan seketika menyebar di sekitar lingkungan apartemen. Warga yang awalnya curiga karena bau busuk, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa tangki air yang selama ini menjadi sumber air bersih di gedung tersebut ternyata menyimpan jasad yang telah membusuk selama hampir sebulan. Sedangkan beberapa warga yang tinggal di gedung seberang mengaku bahwa di malam kejadian sempat melihat seseorang yang sedang naik ke rooftop sambil membawa sebuah benda yang tampak berat. Namun karena tempat tersebut biasa digunakan sebagai gudang sementara untuk menyimpan barang-barang bekas, sehingga tidak seorang pun yang menduga jika di saat itu yang mereka lihat adalah Torik yang sedang membopong jasad istrinya. Ketika kasus ini telah tersebar ke seluruh negeri, sosok Torik yang sebelumnya dikenal sebagai dokter gigi terpandang seketika berubah menjadi sosok mengerikan. Media mulai menelusuri latar belakang dan kehidupan pribadinya. Bahkan klinik serta di depan rumahnya dipenuhi oleh wartawan serta publik yang penasaran. Dari beberapa orang yang mengenal Torik, mereka menyatakan jika pria itu dikenal sebagai orang yang manipulatif, controlling, dan juga temperamen. Namun karena memiliki pengaruh sosial yang cukup kuat, sehingga sangat tidak aneh jika semua laporan dari para korban tentunya tidak pernah ditanggapi dengan serius. Namun satu hal yang paling mengagetkan, bahwa di tengah semua kekacauan tersebut, Rania istri pertamanya
dengan mati-matian justru membela Torik. Dalam sebuah wawancara media, dia bersumpah tidak percaya pada tuduhan itu. Dia menggambarkan Torik sebagai pria baik, penyayang, dan juga penuh kasih. Rania bahkan mengatakan, kalaupun Torik mampu membunuh seseorang, mengapa dalam pernikahan mereka yang telah berlangsung selama 13 tahun, Torik sama sekali tidak pernah terpikir untuk membunuhnya. Menurutnya semua yang diberitakan hanyalah fitnah, dan dia sangat yakin bahwa waktu akan membuktikan jika suaminya tidak bersalah. Rania mengakui bahwa Torik sangat terbuka tentang pernikahannya dengan kedua gadis itu yang juga tinggal di gedung apartemen yang sama, di mana Rania tinggal di lantai 3, sedangkan dua gadis lainnya tinggal di lantai 2. Karena Nadia hanya tinggal selama 2 minggu, sehingga Nadia tidak terlalu mengenalnya dengan baik. Namun Rania sangat akrab dengan Ayat, di mana alih-alih terlihat sebagai dua wanita yang dimadu, mereka justru tampak seperti besti dan sering begadang bersama sambil ngopi-ngopi cantik. Sehingga apapun tuduhan masyarakat, Rania mengaku tidak peduli dan akan selalu berada di sisi suaminya yang tampan menggemaskan dan berkumis tebal bagaikan saringan kopi. Dia juga bersumpah akan membuktikan bahwa Torik tidak pernah bersalah. Pernyataan ini membuat publik geleng-geleng kepala, karena bagaimana mungkin seorang istri bisa sedemikian buta pada kenyataan yang menyakitkan. Bagi banyak orang, pernyataan tersebut lebih mirip seperti perkataan orang bodoh. Torik tentunya tidak akan mau membunuh Rania, karena jika dia melenyapkan istrinya, maka artinya dia sama saja terjun ke dalam jurang. Selain karena Rania merupakan ibu dari anak-anaknya, dia juga berasal dari keluarga terpandang. Yang hal ini justru akan membuat Torik mendapat masalah besar. Lagi pula sejak awal, dia hanya tertarik memperkaos para gadis muda mungil serta imut dan tidak berminat memperkaos Rania nan gemoy yang pastinya akan sulit untuk dilempar ke dalam sumur. Dalam persidangan yang dilakukan setahun kemudian, Torik yang masih berusaha mengelak, saat itu tentunya mengaku tidak bersalah. Walaupun telah ditunjukkan semua bukti-bukti yang memberatkan, namun dia tetap membela diri dengan mengaku di saat kejadian sedang tertekan secara mental. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan kejiwaan, dokter menyatakan bahwa dia dalam kondisi sehat, serta sepenuhnya sadar saat melakukan kedua pembunuhan itu. Karena orang yang tertekan tentunya tidak akan bisa mengatur rencana serapi itu. Hingga beberapa bulan kemudian, semua pernyataan Rania terpatahkan. Suami yang selalu dibelanya dan seorang dokter gigi terpandang pada akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati dengan cara digantung. Sedangkan untuk Yosef, vonisnya tidak ditemukan di artikel manapun. Namun mengingat dialah yang ikut membantu kasus ini, kemungkinan Yosef hanya mendapat vonis selama beberapa tahun saja. Vonis ini pun disambut sorakan lega oleh keluarga korban serta publik. Mereka berharap dengan adanya vonis tersebut, maka tidak akan ada lagi kejahatan yang ditutup-tutupi, sekalipun dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar.